Baik teman-teman, kita sekarang akan membahas mengenai RGTK dalam PPG dalam jabatan ya, untuk guru tertentu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai cara pengisian post-test dari masing-masing modul. Di sini ada 3 modul. Nah, sekarang yang pertama yaitu langkahnya kita masuk terlebih dahulu ke RGTK masing-masing. Udah masuk, nanti masukkan email beserta passwordnya. Nah, ketika udah dimasukkan lalu login. Nah, di sini saya udah login, jadi tinggal membuka saja. Lalu klik sertifikat pendidik ya. Udah itu, berhubung saya di sini mau membahas tentang pembelajaran emosional terlebih dahulu. Jadi di sini akan saya bahas terlebih dahulu latihan pemahaman modul 1 dari latihan 1 sampai latihan 3. Kita mulai dari latihan 1 terlebih dahulu. Nah, di sini saya udah mengerjakan ya, dan nilainya itu 25 yang dinyatakan bahwa sempurna. Nah, dari soal pertama. Nah, di sini ada soal, yaitu soalnya dalam rangka membangun school well-being, Anda mengusulkan pembentukan satuan tugas atau satgas anti perundungan pada awalnya. Program ini disambut baik oleh para guru dan siswa hingga banyak di antara mereka mendaftarkan diri sebagai anggota satgas. Namun, tim dari perwakilan guru khawatir jika nantinya tidak dapat meluangkan waktu untuk pembinaan dan menjalankan tugasnya di Satgas karena beban mengajar yang tinggi. Kondisi ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas program-program yang akan dilaksanakan nantinya, sehingga dampak nyata dari keberadaan Satgas tidak sepenuhnya terasa. Melihat situasi ini, tindakan yang Anda lakukan, nah di sini ada 5 jawaban. Dari 5 jawaban ini memiliki nilai yang beragam dari 1 sampai 5. Nah, berarti di sini para teman-teman harus memilih jawaban yang paling benar agar menghasilkan nilai yang sempurna, yaitu 5. Nah, di sini jawabannya yaitu bersama-sama mengkaji program dengan menyelesaikan kondisi para anggota sehingga program tetap memiliki dampak dan berjalan efektif. Jadi untuk jawabannya yaitu kita harus mengkaji terlebih dahulu bersama-sama, tidak memutuskan secara sepihak ya. Lalu lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu Anda adalah guru matematika di sebuah SMA. Untuk mengerjakan konsep statistika, lanjut lagi ya, ininya error. Untuk mengerjakan konsep statistika, Anda merancang sebuah proyek eksperimen learning yang dikemas dengan proyek atau menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa akan mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mempresentasikan temuan mereka dalam bentuk laporan dan presentasi. Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk membantu mereka dalam menulis laporan yang baik dan guru BK untuk memfasilitasi keterampilan komunikasi dalam bekerja sama tim. Beberapa guru di sekolah merasa proyek ini akan terlalu banyak melibatkan waktu di luar kelas dan khawatir mengganggu jadwal pembelajaran mereka. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Dan di sini jawaban yang tepatnya yaitu mengadakan diskusi kolaboratif dengan guru terkait untuk menjelaskan manfaat lintas mata pelajaran dalam proyek ini dan mengatur pembagian waktu agar tidak mengganggu agenda utama pembelajaran. Nah, di sini seakan-akan jawaban dari 2 soal tadi lebih mengutamakan diskusi daripada memutuskan jawaban diri sendiri ya. Terus soal yang ketiga. Anda adalah guru yang ingin mengajarkan konsep pertolongan pertama dalam kecelakaan kepada siswa kelas 4 SD. Anda meminta para siswa agar berkelompok dan melaksanakan praktik bermain peran atau role play dengan cara salah satu siswa pura-pura terluka ringan dan yang lain menjadi penolong. Saat kegiatan berlangsung, para siswa terlihat sangat antusias
namun banyak yang tidak memperhatikan arahan dari Anda. Terlihat banyak siswa bermain-main saat role play hingga berlarian. Anda berusaha menghentikan kegaduhan dan mengarahkan siswa kembali ke aktivitas yang lebih terarah. Tetapi sebagian siswa justru menjadi semakin gaduh. Bahkan ada yang menolak mengikuti instruksi Anda. Dalam situasi ini, apa tindakan yang Anda lakukan? Nah, seakan-akan di sini siswanya susah diatur. Jadi, tindakan yang harus kalian lakukan yaitu menghentikan kegiatan role play serentak dan meminta siswa berganti melakukan role play di depan kelas sehingga berjalan kondusif. Jadi, ketika ada kegaduhan di kelas, itu boleh kalian hentikan dulu, lalu bergantian untuk tampil di depan kelas. Terus lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini, Pak Andi adalah wali kelas yang sering mengingatkan siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah dan masuk kelas sesuai jadwal. Namun, belakangan ini banyak siswa yang mulai protes karena Pak Andi sendiri sering datang terlambat. Apabila ditelusuri, keterlambatan Pak Andi bukan tanpa alasan, akan tetapi Pak Andi sedang merawat orang tuanya yang sakit dan terkadang membutuhkan waktu yang lama ketika pagi hari sehingga ia datang terlambat. Meskipun demikian, siswa tidak mengetahui alasan keterlambatan tersebut sehingga mereka merasa ada ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan Pak Andi. Jika Anda menjadi Pak Andi, bagaimana cara Anda menyikapinya? Nah, di sini Pak Andi itu terlambat karena ada alasan, yaitu mengurus terlebih dahulu orang tuanya yang sakit. Jadi di sini bagaimana Anda menjadi seorang Pak Andi? Jadi pemisalan ya. Jadi di sini jawabannya itu melakukan evaluasi diri dan mencari solusi alternatif sehingga dapat berkomitmen untuk datang tepat waktu ke sekolah. Jadi ini lebih ke manajemen waktu Pak Andinya ya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terus yang terakhir yaitu nomor 5. Bu Indah adalah guru kelas 5 SD. Dalam tugas kelompok, Bu Indah memperhatikan bahwa siswanya, yaitu Danu dan Dinda, bertengkar akibat adanya perbedaan pendapat. Anda mencoba melerai dan membimbing mereka agar saling menghargai pendapat satu sama lain. Namun, Danu berpendapat bahwa Dinda ingin mengambil alih semua keputusan dan menolak ide dari kelompok lain. Sementara Dinda merasa bahwa pendapat dari anggota lain tidak sesuai dengan instruksi tugas. Ia juga menginginkan pekerjaan kelompok ini cepat selesai dengan mengikuti cara-cara darinya. Alhasil, antara Danu dengan Dinda tidak ada yang ingin mengalah dan meminta maaf satu sama lain. Dalam situasi ini, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Indah agar Danu dan Dinda dapat menunjukkan keterampilan sosial dan bekerja sama? Nah, di sini jawabannya itu menginisiasi sesi refleksi diri untuk para siswa dan bekerja kelompok, dan pentingnya mendengarkan dan menghargai satu sama lain. Jadi di sini seakan-akan Bun Dinda memanggil kedua siswa tadi untuk merefleksi diri dan agar bisa bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing. Mungkin itu untuk post test yang pertama ya. Yaitu post test yang pertama itu jawabannya. Semoga apa yang dijelaskan dapat membantu ibu bapak dalam mengerjakan post test. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.